Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang dengan nikmatnya sehingga sempurnalah segala kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat subuh kita yang baru saja kita kerjakan. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kitab Syarah Masail Jahiliyah, yaitu penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah yang wajib kita ketahui sehingga kita bisa menghindarinya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, al-mas'alatu al-mi'atu, yaitu permasalahan yang ke-100 atau perangai jahiliyah yang ke-100, al-istidraku wal iqtirahu 'ala Allah, yakni kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka mengoreksi ya atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Jadi mengoreksi dan mengusulkan dengan sesuatu usulan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan ya. At-tahakkumu 'ala Allah kama fil ayati as-sabiqah, yakni mereka menghakimi ya Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana dalam ayat yang terdahulu, yakni ketika orang-orang jahiliyah ketika diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an ini kepada salah seorang laki-laki dari dua kota ya, yaitu laki-laki yang mulia, artinya laki-laki yang sukses dari sisi dunia. Yang mereka maksud adalah Al-Walid ibn al-Mughirah yang di Mekah, dan juga Habib bin Amr al-Thaqafi, atau ada yang menyebutkan Urwah bin Mas'ud yang berada di Taif ya. Ini salah satu dari dua orang tersebut yang mereka inginkan ya. Kenapa kepada Muhammad? Kenapa tidak kepada dua orang dari orang-orang yang jelas sukses dari sisi dunia? Kenapa justru kepada orang yang miskin, yatim lagi ya? Ini namanya al-istidrak, yaitu mengoreksi dengan apa yang Allah putuskan. Baik. Kemudian di sini
dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, at-tahakkumu 'ala Allah yakni al-iqtirahu 'ala Allah. At-tahakkum ya, yakni menghukumi Allah Subhanahu wa taala atas putusannya, yakni al-iqtirah 'ala Allah ya. Jadi menyuruh, kasarannya itu menyuruh Allah, kama fil ayah, ini sebagaimana di dalam ayat, wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Mereka mengatakan, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada salah seorang laki-laki dari dua kota ini, yang mereka laki-laki tersebut bersifat azim, bersifat agung atau memiliki kesuksesan di dunia. Karena Al-Walid bin Al-Mughirah ataupun Habib bin Amr, maka mereka ini adalah orang-orang yang sukses di dalam dunia, memiliki kedudukan ya. Mereka dengan akal mereka justru memprotes, kenapa kok Allah malah justru memilih seorang yang yatim dan miskin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Harusnya risalah itu patutnya ya kepada orang-orang yang kaya ya, kepada orang-orang yang memiliki kedudukan sosial di masyarakat ya. Makanya mereka menentukan harusnya Al-Qur'an itu kepada Al-Walid bin Mughirah atau Habib bin Amr ya. Ini namanya at-tahakkum atau al-iqtirah atau yang disebut al-istidrak ya. Jadi protes dan mengusulkan. Ini protesnya dan usulan mereka ini sayangnya tidak tepat, karena yang mereka protes adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mengetahui segala sesuatunya, baik yang sudah terjadi atau yang belum terjadi atau yang nanti akan terjadi seandainya sesuatu itu terjadi ya. Fahada ka'anna Allah jalla wa ala la ya'lamu ma fi nabiyhi min as-salahiyah wa hum ya'rifuna as-salahiyah. Ini perkataan mereka ini dalam ayat tersebut, dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-31, kenapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada salah seorang laki-laki dari dua kota Mekah atau Taif tadi. Ini seakan-akan mereka meyakini dan mereka mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak mengetahui kebaikan pada diri nabi mereka ya, dan mereka yang tahu kemana risalah itu harusnya ya. Jadi seakan-akan Allah itu keliru ngangkat Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, itu keliru. Harusnya bukan kepada Nabi Muhammad, harusnya kepada orang yang kaya, yang sukses di antara orang-orang Mekah atau di antara orang-orang Taif ya, yang mereka sebutkan tadi. Fahada wal'iyadu billah. Dan ini pendapat semacam ini atau sikap semacam ini terhadap apa yang Allah putuskan, wal'iyadu billah, istidrakun 'ala Allah. Ini merupakan bentuk koreksi ya, bentuk mengoreksi protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qalu, ini juga sebagaimana yang mereka katakan juga, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Jadi protes mereka itu tidak hanya tentang masalah kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad SAW, tapi protes mereka juga kepada Al-Qur'an itu sendiri ya. Ketika Allah SWT menurunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur, tidak sekaligus, mereka justru mengatakan ya, yang perkataan mereka diabadikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat ke-32, dan berkatalah orang-orang kafir, kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an ini jumlatan wahidah, sekali turun ya.
Jadi Al-Quran itu kan berangsur selama 23 tahun. Ya. Selama 23 tahun itu Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Jadi orang-orang kafir itu protes. Ya. Harusnya Al-Quran itu diturunkan sekaligus. Kenapa harus berangsur-angsur? Sedikit demi sedikit. Wa yaqtarihuna 'ala Allah. Ya, mereka ini menyuruh Allah Subhanahu wa taala, kasarannya. Usul, tapi usulnya kayak memaksa dan gak pas mengusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan, dan Allah juga yang Maha mengetahui maslahat bagi ciptaannya. Ya. Ciptaannya ini butuh apa, bahkan ciptaannya tersebut, ya, itu tidak lebih tahu, ya, terhadap kemaslahatan diri sendiri dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini enggak tahu kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Kita sendiri itu enggak tahu apa yang baik untuk diri kita sendiri, itu secara hakikatnya kita enggak tahu. Ya, dan yang tahu itu adalah pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah memilih siapa yang harus menjadi nabi terakhir, ya, siapa yang atau bagaimana Allah menurunkan Al-Qur'an ini, kenapa harus dipisah-pisah, ya, artinya berangsur, ya, maka ini Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, kemaslahatan bagi manusia. Kaifa yafraqu wa yaquluna kaifa yafraqu Allahul Qur'ana, dan mereka mengatakan bagaimana Allah membuat Al-Qur'an ini turun secara berangsur-angsur, wa yunziluhu munajjiman, ya, yang menurunkannya secara berangsur-angsur. Ya, Allah jadikan Al-Qur'an ini penggalan demi penggalan, ya, tidak sekaligus turun, ya. Walam yunzilhu jumlatan wahidan, dan tidak menurunkan sekali turun saja, ya. Kenapa enggak langsung satu mushaf 30 juz diturunkan? Ini bentuk protes mereka, bentuk koreksi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka pikir dengan menurunkan Al-Qur'an sekali turun 30 juz itu suatu maslahat, pikiran mereka, ya. Tapi sekali lagi bahwasanya seseorang itu tidak mengetahui kemaslahatan untuk dirinya sendiri, apalagi kemaslahatan untuk orang lain, apalagi seluruh alam semesta. Dan yang mengetahui itu adalah Sang Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yatadakhaluna fima la ya'nihim wa fima la ilma lahum bihi. Mereka ikut campur di dalam apa yang sepantasnya mereka tidak boleh ikut campur, ya, dan ikut campur dalam hal-hal yang mereka tidak memiliki ilmu, ya. Jadi masalah risalah, ya, masalah bagaimana Al-Qur'an ini diturunkan, syariat ini bagaimana harus diberlakukan, ini semuanya hak mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh ada yang ikut campur di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am pada pertemuan kemarin disebutkan, Allah menyatakan Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah itu lebih mengetahui di mana dia jadikan risalah tersebut. Artinya dia turunkan kerasulan, dia pilih seorang rasul itu untuk siapa dan di mana, ya, dan kapan, itu Allah lebih mengetahuinya, ya. Tsumma bayyana subhanahu al-hikmata fi inzalil Qur'an mafraqan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjelaskan, ya, kenapa Al-Qur'an itu diturunkan terpisah-pisah, ya. Di dalam surah Al-Furqan tadi, dalam ayat 32-33, Allah menjelaskan hikmahnya,
Kenapa Al-Quran itu dipisah-pisah, artinya turun tidak serentak. Allah menyatakan kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Demikianlah Al-Quran itu kami turunkan agar supaya kami menguatkan dengannya hatimu, ya. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan dengan tartil, dengan benar, dengan bacaan yang sesuai ketika Al-Quran itu diucapkan, ya. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira, dan tidaklah mereka orang-orang kafir datang kepadamu wahai Muhammad dengan sesuatu yang menyimpang kecuali kami akan datangkan kepadamu dengan yang hak. Artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan syubhat-syubhat, dengan kerancuan-kerancuan, dengan protes yang macam-macam terhadap syariat Islam, maka tidaklah itu mereka datangkan kecuali Allah juga datangkan bantahannya yang benar itu bagaimana, ya. Wa ahsana tafsira, dan Allah datangkan dengan yang lebih baik dari penjelasannya tersebut. Wa qala ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqthin wa nazzalnahu tanzila, dalam surah Al-Isra ayat 106. Allah menyatakan, dan Al-Quran faraqnahu, kami pisah-pisah Al-Quran tersebut, litaqra'ahu 'alan nas, agar supaya engkau wahai Muhammad bacakan Al-Quran itu kepada manusia ala muqtin, ya, dengan perlahan, ya. Artinya turun satu ayat dibacakan, turun lagi satu ayat dibacakan, seperti itu, ya, agar manusia bisa membacanya dengan benar, ya, sesuai Al-Quran itu pertama kali diturunkan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, ya. Wa aidan li ajli tasyil li waqtil amali bihi, dan juga di antara hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus 30 juz, ya, agar supaya dijadikan Al-Quran itu menjadi mudah ketika diamalkan, ya. Bayangkan kalau Al-Quran itu 30 juz turun sekaligus, masalah sholat, masalah saum, masalah jihad, semuanya turun jadi satu di dalam masalah hukum-hukum, ya. Ini nggak mungkin, mustahil untuk bisa diamalkan, ya, mustahil untuk bisa diamalkan. Makanya di antara hikmahnya Al-Quran itu berangsur-angsur turunnya itu agar mudah, ya. Mungkin ada yang bertanya, loh, sekarang kan Al-Quran sudah sempurna, sudah utuh 30 juz. Lalu bagaimana dengan orang yang datang setelah Al-Quran itu sempurna? Bukankah dia mendapati Al-Quran itu langsung utuh juga 30? Ya, maka kita jawab bahwasanya Al-Quran itu tetap ketika seorang misalnya baru mengamalkan Islam, maka dia harus berangsur juga, bertahap, ya. Sebagaimana Al-Quran itu bertahap pula ketika awal kali diturunkan, ya. Misal ada seorang masuk Islam, ya, ada seorang masuk Islam, maka dia pertama kali yang harus dia kerjakan mengucapkan kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat ini yang pertama. Dia belum diwajibkan puasa, belum diwajibkan sholat misalnya, kecuali harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Baru setelah itu bertahap sholat dulu, ya. Setelah sholat dia pun gak harus mengerjakan puasa, tapi menunggu kapan puasa itu diwajibkan, ya, yaitu bulan Ramadan, ya. Tidak saat itu juga, ya. Maka inilah bertahap, namanya bertahap. Makanya Rasulullah SAW ketika akhir-akhir
di kehidupan beliau mengutus Hudzaifah bin Yaman untuk berdakwah ke Yaman, ya, maka disuruh bertahap kepada ahlul kitab ketika mereka didakwahi untuk mengucapkan pertama kali kalimat syahadat. Kalau mereka sudah mengucapkannya, maka suruh menegakkan sholat. Demikian dan seterusnya, ya. Jadi setiap syariat, ya. Makanya kewajiban-kewajiban syariat juga berbeda-beda waktunya. Itulah diantara hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan bertahap, ya. Untuk haji dengan puasa berbeda, ya. Haji mulai di bulan Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Ini waktu-waktu haji. Puasa ketika bulan Ramadan. Jadi enggak berbenturan di dalam pelaksanaannya, ya. Kemudian juga ketika zakat, bagaimana harus mengeluarkan zakat, ya. Ini ada ketentuan-ketentuannya. Coba kalau Al-Qur'an itu turun kepada Nabi kita Muhammad SAW langsung 30 juz, maka saat itu harus sholat, saat itu harus haji, saat itu harus puasa. Bayangkan, berat sekali, ya. Ditambah lagi ketika sholat langsung sekali turun itu 50 kali, ya. Tidak 5 kali sehari, tapi 50 kali sehari, ya. Makanya Al-Quran itu turun berangsur itu disesuaikan dengan keadaan manusia, dan Allah itu yang maha mengetahui bagaimana baiknya syariat ini diterapkan kepada manusia. Walau nuzila al-Qur'anu jumlatan wahidatan mastata'an nasu al-amal bihi. Kalau seandainya Al-Qur'an itu diturunkan sekali turun, ya, langsung 30 juz, maka manusia tidak akan mampu untuk mengamalkannya. Berat, ya. Satu waktu harus mengamalkan berapa ratus syariat itu, ya, di dalam Al-Qur'an. Wa kadzalika Allahu nazzala munajjiman ala hasbil mawaqit. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadiannya, ya. Disesuaikan dengan kejadian yang terjadi di kalangan manusia pada waktu itu. Li ajli an yubayyina hukma kulli nazilatin au kulli hadithatin, untuk menjelaskan setiap hukum yang terjadi pada waktu itu, ya. Jadi ketika ada orang di bulan Ramadan harusnya tidak boleh menggauli istrinya, kemudian kok terjadi di hari itu, maka turunlah ayat, ya. Kemudian kejadian manusia, misalnya wanita mengalami haid, lalu bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya yang sedang haid misalnya, turunlah ayat itu. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid, ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid, ya. Maka katakanlah haid itu adalah adha, satu gangguan. Artinya itu darah yang kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah istri-istri kalian ketika di saat haid, ya. Ini diantara hikmah-hikmah kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur dan sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah manusia, agar supaya menjelaskan bagaimana mereka harus bersikap terhadap kejadian tersebut, ya. Hadhihi al-hikmah fi tanzilil Qur'an mafraqan. Inilah hikmah kenapa Al-Qur'an diturunkan terpisah-pisah atau berangsur-angsur. Wala yakhru zamanu al-an mimman hum ala hadhihi syakilati. Dan terus tidak akan pernah kosong satu zaman sampai zaman sekarang ini dari orang-orang yang mereka itu di atas syakilah, di atas
perangainya orang-orang jahiliyah, yaitu protes, ngoreksi terhadap apa yang Allah putuskan. Ini setiap zaman mesti ada, ya. Dan ini Allah jadikan satu ketetapan, mesti ada orang yang menentang, ya. Pendahulunya adalah orang-orang jahiliyah, ya. Sampai sekarang pun masih ada orang yang menentang, ngopo ya kok Allah nurun kayak gini, harusnya kudune ngene. Ngopo ya kok Nabi hukumnya kayak gini, harusnya kan nggak seperti ini. Nah, ini terus akan ada, ya. Yatadakhaluna fin nusus, yang mereka itu ikut campur di dalam keputusan-keputusan yang ada dalam nas-nas, baik Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa yaqtarihuna 'ala Allahi wa rasulihi, dan mereka memprotes, ya, kemudian menyuruh Allah dan Rasulnya, harusnya enggak seperti ini, harusnya enggak seperti ini, ya. Annahu law kana an-nasu kadza aw kana al-haditsu kadza wa kadza. Nah, ini harusnya nas Al-Qur'an itu seperti ini, ya. Kalau nas Al-Qur'an itu diterapkan sekarang enggak cocok, ya. Ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang jaringan Islam liberal, ya. Yang ini lebih pantasnya adalah jaringan iblis laknatullah, ya. Yang mereka protes mengatakan jilbab itu enggak wajib sekarang ini, ya, karena enggak sesuai, ya. Jilbab itu sesuainya hanya untuk orang-orang belakang, orang-orang yang kuno, ya. Istilahnya jilbab itu ketinggalan zaman, ya. Padahal, ya, justru orang-orang jahiliyah sebagaimana yang kita pelajari di yang masalah-masalah kemarin, orang-orang jahiliyah itu dahulu telanjang, tawaf saja telanjang, ya. Kemudian datanglah Islam menutup aurat mereka, menyuruh untuk menutup aurat mereka. Lalu bagaimana kok menutup aurat kok dibilang terbelakang, ya? Yang modern itu telanjang. Justru sekarang ini orang yang tidak mau menutup aurat itu kembali ke jahiliyah, ya, kembali terbelakang, ya. Makanya alasan-alasan semacam itu sebenarnya tidak pas, ya, dan itu sebenarnya bentuk protes kepada Allah dan Rasulnya, ya. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, dalam surah Al-Hujurat ayat pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya, ya, dalam hal apapun. Makanya Allah manusia itu ketika mendapati Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, maka hendaknya dia cukup mengimani dan melaksanakan sesuai dengan kemampuan, ya. La yaqtarihu 'ala Allahi wa 'ala Rasul, jangan kalian protes, ya, terhadap Allah dan Rasulnya. Alaikum bil imani billah, wajib bagi kalian untuk iman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah turunkan itu adalah kebaikan, pasti baik, ya. Cuman terkadang kita tidak mengetahui kebaikan tersebut secara langsung, karena di sana mungkin ada hikmah-hikmah tersendiri, ya. Ada hikmah yang itu akan nampak ketika seseorang itu sudah menerima dengan pasrah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, kemudian dia menjalankan, baru setelah itu dia tahu hikmahnya, ya. Wal amal bima anzalallah, dan wajib untuk beramal terhadap apa yang Allah turunkan. Ini kewajiban yang harus kita lakukan, ya. Iman kemudian mengamalkan, dunal iktirahat wal i'tiradat, tanpa harus protes dan mempertentangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan, ya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah itu Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan sesuatu, itu Allah mengetahui akibat dari sesuatu tersebut. Dan ketika Allah mensyariatkan di dalam ajaran agama Islam ini, pasti akibatnya adalah akibat yang baik, ya. Berbeda dengan manusia, ya. Ketika memutuskan sesuatu, terkadang manusia itu menyesal, ya. Kenapa kok saya berbuat seperti ini? Harusnya saya nggak seperti ini, ya. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah tidak ada kata-kata menyesal karena semua yang diputuskan itu adalah murni kebaikan, ya. Kebaikan untuk makhluknya, ya, yang telah Ia ciptakan. Walaupun terkadang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala itu dipandang manusia seakan-akan memberatkan dan menyusahkan. Tapi pada hakikatnya itu adalah satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dirasakan oleh manusia itu sendiri manakala dia benar-benar mentaati dan mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan. Taib. Itu permasalahan yang ke-100 di antara perangai jahiliyah, yaitu mengoreksi apa yang telah Allah putuskan. Kemudian kita masuk pada perangai jahiliyah yang selanjutnya, al-mas'alatu al-hadiyah ba'dal mi'ah, yaitu perangai jahiliyah yang ke-101, ihtiqaruhum lil fuqara, yakni di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah, mereka merendahkan orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin. Izdira'u al-fuqara'i fa'atahum biqawlihi wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, dalam surah Al-An'am ayat ke-52. Mereka memandang rendah orang-orang fakir, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka firman-Nya dalam surah Al-An'am, ya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah, dan janganlah engkau usir wahai Muhammad orang-orang yang menyeru Rabb-Nya di pagi dan petang hari dalam keadaan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kisahnya adalah ketika di Mekah, ya, masih di Mekah, Nabi bersama para sahabatnya, karena memang di awal-awal Islam pengikut Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang miskin, orang-orang yang tidak memiliki kedudukan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dan ini memang sudah dijadikan tanda di antara tanda-tanda kenabian, bahwasanya pengikut, ya, para nabi itu awal-awalnya kebanyakannya adalah orang-orang yang miskin dan orang-orang yang fakir, ya, orang-orang lemah. Maka ketika Nabi bermajelis dengan sahabat, terutama yang miskin, bekas budak, ya, disebutkan mereka adalah Bilal, kemudian Khabab, ya, Ibn Ar, kemudian Suhail, kemudian Ammar bin Yasir, ya, radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka sedang bermajelis, maka lewatlah, ya, para pembesar Quraisy, dan pembesar Quraisy ini mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dengan nada mengejek, ya. Intinya mereka mengatakan, bagaimana kami mengikutimu wahai Muhammad kalau teman-temanmu aja orang-orang yang rendah seperti ini, orang-orang budak semuanya, ya. Bagaimana kami akan mengikuti? Ya kami malu, ya. Nanti bagaimana dengan
para utusan-utusan yang melihat kami duduk-duduk dengan orang-orang rendahan semacam ini. Maka usir mereka, ya. Kalau kami datang kepadamu, usir mereka, nanti kami mau duduk denganmu wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW sempat ingin melaksanakan apa yang diucapkan orang-orang Quraisy ini, pembesar Quraisy ini, ya, dengan harapan mereka mau masuk Islam. Ya, akhirnya waktu itu Nabi sempat meninggalkan mereka, kemudian menanggapi para pembesar Quraisy ini, ya, dinego. Jadi orang-orang Quraisy ini negosiasi dengan Nabi, kami bisa jadi pengikutmu, tapi dengan syarat kamu usir mereka, ya, orang-orang yang telah beriman kepadamu lebih dulu dari kalangan orang-orang lemah, orang-orang mantan budak, ya. Maka turunlah ayat ini, ya, teguran bagi Nabi SAW, ya. Dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang mereka senantiasa menyeru Rabb mereka pada waktu pagi dan sore hari, ya. Ada yang menafsirkan yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, ini adalah salat, ya, yaitu yang senantiasa menegakkan salat, ya. Baik, jadi orang-orang Quraisy pada waktu itu, terutama yang orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyahnya, mereka merendahkan pengikut Nabi SAW dari kalangan orang-orang fakirnya. Hada sabaqun laha nadhirun. Ini pembahasan yang mirip dengan apa yang telah dibahas dari pembahasan yang lalu. Wa huwa annahum yatrukuna ittiba'al anbiya, yaitu di mana orang-orang jahiliyah mereka tidak mau mengikuti, ya, Nabi SAW, sebab mereka beralasan bahwasanya pengikut para nabi itu adalah orang-orang fakir. Li'annal fuqara humul ladzina tabauhum, karena dominan yang pada waktu itu di awal-awal pengikut para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, adalah orang-orang fakirnya. Ini pembahasan yang lalu. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 111. Mereka mengatakan, apakah kami akan beriman kepadamu wahai Muhammad, sedangkan yang mengikutimu adalah orang-orang yang rendah, ya. Ai al-fuqara alladzina la sya'na lahum fil mujtama', ya, ini yang mereka maksud al-ardhalun, orang-orang yang rendah adalah orang-orang fakir dan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, ya. Wa hadza min dinil jahiliyah, maka sikap semacam ini merendahkan seseorang dari status sosial, ini merupakan keyakinan dan agama yang dianut oleh orang-orang jahiliyah. Hatta innahum talabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yamna'a haula'i an yajlisu ma'ahum, sampai-sampai mereka meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk agar supaya Nabi melarang mereka, orang-orang fakir tersebut, duduk bersama mereka, ya. Jadi inginnya mereka itu punya majelis sendiri, disendirikan. Ini para pembesar Quraisynya, ya. Kalau ini khusus majelis fuqara, ya. Maka ini usulan mereka, ya, takabburon, dalam rangka kesombongan. Jadi mereka nggak mau duduk-duduk dengan orang-orang yang fakir, itu nggak mau. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Dalam surah Al-An'am 50
dua tadi. Allah menyatakan ketika orang-orang kafir waktu itu, pembesar Quraisynya usul demikian kepada Rasulullah SAW, maka Allah menegur ya Nabi Muhammad SAW, jangan kamu usir orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan siang hari, yaitu dari kalangan fuqara tadi, seperti Bilal, Khabab, Suhail, ya, Ammar bin Yasir, ya, radhiyallahu ta'ala anhum tadi, ya, karena mereka adalah orang-orang fakir dan mantan-mantan budak semuanya, ya. Yuriduna wajah Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini sekaligus mentazkiyah, memberikan pujian dan memastikan bahwasanya orang-orang fakir yang mengikutimu itu adalah orang-orang yang menginginkan wajah Allah. Artinya orang-orang yang benar-benar ikhlas. Ini tazkiyah, ya, bentuk rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat, terutama para sahabat yang fakir yang ada pada waktu itu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu benar-benar ikhlas di dalam mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, di dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Karena Allah sendiri yang menyatakan, ya, yang mereka itu yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Mereka itu dalam menyeru, dalam berdoa kepada Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di waktu pagi dan petang hari mereka ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ma'alaika min hisabihim, wahai Muhammad, engkau tidak berkewajiban menghisab, ya, mereka orang-orang fakir tersebut. Niatnya itu bagaimana? Sudah Allah jelaskan, niat mereka itu ikhlas. Karena di waktu itu orang-orang kafir Quraisy, pembesarnya itu menuduh orang-orang fakir itu ngikut Nabi, iman kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka mencari dunia saja. Nanti akan dijelaskan di poin selanjutnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma'alaika min hisabihim, wahai Muhammad, tidak ada kewajibanmu menghisab mereka dari sisi hatinya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengikutimu, sudah, ya, zahirnya dia taat, ya sudah, terima ketaatan mereka. Ya, apalagi di sini Allah sudah menentukan yuriduna wajhah. Mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam mengikutimu, ya. Kalaupun mereka hanya menampakkan ketaatan secara zahir, maka itu nggak ada kewajiban bagi Nabi kita Muhammad SAW untuk menghukumi hati, ya. Selama zahirnya itu taat, ya sudah, terima saja ketaatan. Selama ucapannya itu baik, ya, tidak mengandung hal-hal yang menyimpang, maka sudah, hati urusan Allah SWT. Makanya Rasulullah SAW itu pernah marah ketika Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu di dalam peperangan itu membunuh seorang yang lari, kemudian ketika sudah tertangkap mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tetap dibunuh. Nabi marah, ya. Ketika Usamah bin Zaid mengungkapkan, ya Rasulullah, dia lari itu karena takut mati, sehingga ketika saya tangkap kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah agar supaya dia tidak saya bunuh, ya. Maka Rasulullah mengatakan, apakah engkau diutus untuk membelah dada seseorang, ya? Artinya Rasulullah nggak urusan dalam masalah hati, terserah. Kecuali kalau memang menampakkan satu kejelekan, maka dihukumi sebagaimana zahirnya. Orang munafik dihukumi munafik dikarenakan ucapan-ucapan mereka adalah ucapan-ucapan kufur, ya. Orang-orang yang menyimpang dihukumi menyimpang karena ajaran mereka, perbuatan mereka sudah menunjukkan penyimpangan, ya. Akan tapi orang yang zahirnya itu adalah melakukan ketaatan, ya, ucapannya baik, kelakuannya baik, kita nggak usah menerka-nerka, paduni, itu nggak perlu, ya. Makanya ini
disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang pembesar Quraisy itu menuduh orang-orang fakir yang mengikuti Nabi SAW itu hanya menginginkan dunia saja, ya. Maka Allah tegaskan bahwasanya orang-orang fakir tersebut yuriduna wajhah, itu menginginkan wajah Allah, artinya mereka benar-benar ikhlas dan kamu tidak ada urusan di dalam hisab mereka, ya, sedikit pun. Wa ma min hisabika alaihim, dan mereka juga enggak ada urusan di dalam menghisab dirimu. Artinya semuanya masing-masing itu akan dihisab Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah di dalam menghisab hambanya tidak membutuhkan hamba yang lain untuk menghisab satu sama lain, tapi Allah sendiri yang akan menghisabnya. Makanya nanti pada hari kiamat masing-masing itu akan berdiri sendiri-sendiri berhadapan dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada antara dirinya dengan Allah penerjemah. Masing-masing akan berbicara sendiri-sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan ditanya dan mempertanggungjawabkan setiap apa yang diamalkan di dunia. Fatatrudahum fatakuna minadh-dhalimin. Maka kalau engkau wahai Muhammad benar-benar mengusir mereka, orang-orang fakir yang jelas ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu sudah ikhlas, ya. Kalau kamu nekat menuruti apa yang diinginkan orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy waktu itu, maka fatakuna minadh-dhalimin, engkau akan menjadi termasuk orang-orang yang zalim, ya. Bahkan disebutkan di satu kisah, walaupun sebagian ulama melemahkan, tapi ini hanya sebagai pelengkap saja dari sirah nabawiyah, yaitu ketika Nabi berkumpul itu orang-orang Quraisy pembesarnya itu ingin mengadakan perjanjian, kita bikin majelis sendiri-sendiri, ya. Kalau kami datang, kamu usir orang-orang fakir tersebut, lalu kami akan duduk bersamamu wahai Muhammad, ya. Dan itu harus hitam di atas putih, tulis perjanjian, ya. Jadikan majelis sendiri buat kami. Maka Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian menuliskan perjanjian tersebut, bahwa Nabi akan mengusir orang-orang fakir dari kalangan orang-orang yang beriman kalau pembesar Quraisy datang, ya. Karena Nabi memang menginginkan pembesar Quraisy itu beriman, ya. Maka ketika ditulis, di tengah-tengah menulisan, Jibril datang menurunkan wahyu dalam surah Al-An'am tersebut, ya, yang memperingatkan Nabi, ya, dan melarang Nabi agar jangan mengusir orang-orang fakir tersebut dan jangan menuruti orang-orang pembesar Quraisy tersebut, ya. Maka seketika itu pula kertas atau catatan yang ada di tangan Ali bin Abi Thalib diminta Nabi kemudian dirobek dan dibuang. Kemudian Nabi menghampiri orang-orang fakir yang ada di sebelah pojok di Ka'bah pada waktu itu, ya, yang sedang bermajelis. Kemudian sempat ditinggalkan Nabi untuk memenuhi ajakan orang-orang pembesar Quraisy pada waktu itu, ya. Baik. Jadi ini di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka ihtikar, yaitu merendahkan orang-orang fakir di kalangan orang-orang beriman. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman masih dalam surah Al-An'am, tapi ini ayat selanjutnya yaitu 53-54. Allah meneruskan firman-Nya, wa kadzalika fatanna ba'dahum li ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan demikianlah kami jadikan
sebagian mereka dengan sebagian yang lain sebagai cobaan. Artinya antara orang kaya dengan orang miskin. Liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihi min bainina, agar supaya orang-orang yang kaya di antara mereka itu mengatakan, apakah mereka ini, yaitu orang-orang miskin ini, yang Allah berikan anugerah ya di antara kami, ya. Alaysallahu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mau bersyukur, ya. Artinya ketika protes itu dilayangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah justru memberikan anugerah berupa keimanan kepada orang-orang fakir, ya, padahal kami orang-orang yang terhormat itu ada, ya. Maka Allah pun menjawab, alaihissallahu bi'alama bisyakirin, bukankah Allah lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mau bersyukur? Untuk apa kalau kaya nggak mau bersyukur, ya? Di antara bentuk syukur, ya, yaitu dengan beriman dengan apa yang Allah tetapkan, ya. Ketika Allah menetapkan Rasul terakhir dari kalangan orang yang miskin, orang yatim, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka tetap itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan harus disyukuri dengan cara mengimaninya, mengikutinya, ya. Tidak boleh merasa sombong karena kedudukannya lebih tinggi dari Rasulnya, ya, nggak boleh, ya. Maunya orang-orang Quraisy pada waktu itu kan harus level, ya. Seorang Rasul itu ya selevel. Kami kan orang-orang kaya, masa Rasulnya orang miskin, masa Rasulnya anak yatim, ya. Mereka nggak mau, ya, karena kesombongannya, ya. Dan apabila mereka datang kepadamu, dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, faqul salamun alaikum, ya, wahai Muhammad, apabila orang-orang yang beriman kepadamu dan beriman dengan ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah keselamatan atas kalian, yaitu assalamualaikum tadi. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, Rabbmu atau Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menuliskan, menetapkan untuk dirinya rahmat. Annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Di antara ketetapan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk dirinya, bahwasanya barang siapa di antara kalian yang berbuat kejelekan dengan kejahilan, ya, karena setiap orang yang bermaksiat itu pasti di atas kejahilan, ya. Jadi setiap seorang ketika tergelincir dalam dalam kemaksiatan, dalam kesesatan, maka dia sebenarnya posisi pada waktu itu adalah di atas kebodohan, ya. Karena dia telah meninggalkan pengetahuannya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dia sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau tidak dalam keadaan jahil, ya. Maka ketika seorang melakukan kejahilan, melakukan kemaksiatan, ya, dalam keadaan jahil tadi, tsumma taba min ba'di, kemudian setelah itu mengetahui akan kesalahannya dan bertobat, ya, setelah melakukan kesalahan tersebut, wa aslaha, dan memperbaiki kesalahannya, fa annahu ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini diantara rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebesar apapun dosa seseorang yang dilakukan, Allah cap orang tersebut sedang dalam keadaan jahil, ya. Dan ketika orang tersebut telah menyadari kejahilannya, kekeliruannya, kemudian dia bertobat dan memperbaiki diri, maka Allah tetap membuka pintu ampunan. Bahkan tidak hanya diampuni, Ghafur Ar-Rahim, ya.
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bayangkan kalau manusia, ya, sesama manusia, misalnya ada orang bersalah dengan kita, mungkin kita maafkan, tapi apakah bisa kita menyayanginya kembali? Ya, sulit, ya, atau bisa dikatakan nggak mungkin. Paling orang mengatakan ya sudah, wis tak ngapura wis, tapi ojo sekali-sekali nyedak aku meneh. Biasanya ngono, ya. Apalagi disayangi. Ini Allah SWT, ya. Makanya di sini Allah tutup Ghafurur Rahim, ya. Jadi setiap ayat yang Allah tutup dengan nama-namanya itu mesti ada kaitannya, ya. Maka di sini ketika Allah berbicara tentang hambanya yang melakukan kejelekan, ya, Allah katakan bahwasanya dia melakukan tersebut, melakukan maksiat tersebut, melakukan kejelekan tersebut dalam keadaan jahil. Kemudian ketika ia sudah sadar dan bertobat setelah melakukan kejelekan tersebut dan memperbaiki diri, maka Allah Maha Mengampuni. Tidak hanya itu, maka Allah SWT akan menyayanginya, ya. Allah akan menyayanginya. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain, tidak hanya Allah menyayangi, tidak hanya Allah mengampuni, tapi diberikan surga, ya, bagi orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah SWT. Subhanallah, ya, rahmatnya Allah SWT kepada hamba-hambanya. Ini baru 1% rahmat Allah di dunia, ya. Ini saja Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan kepada kita betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sudah berbuat dosa, ya. Dosa apa saja, ya. Mau dosa syirik, mau dosa apa saja, ya. Kalau seorang itu mau bertobat dan memperbaiki diri, Allah ampuni dan Allah sayangi dan masukkan ke dalam surganya, ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Di dalam ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya yang namanya orang beriman, yang namanya orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesoleh apapun orang tersebut pasti terkadang melakukan dosa, ya. Makanya dalam ayat sebelumnya kan disebutkan, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum, ya. Dan apabila datang kepadamu wahai Muhammad, yaitu orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka katakan kepada mereka keselamatan atas kalian. Kemudian Allah menerangkan bahwasanya jika seandainya di antara mereka, yaitu orang-orang yang beriman tersebut, melakukan amal kejelekan dengan kejahilan, kemudian bertobat dan memperbaikinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya seorang sesoleh apapun, ya, dia tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan, ya. Akan tapi yang Allah SWT tekankan adalah hendaknya seorang itu ketika telah melakukan kesalahan, dia cepat sadar dan kemudian bertobat dan memperbaiki kesalahannya tersebut dengan melakukan taubat dan amal soleh setelahnya, ya. Maka ini yang penting, ya. Karena yang namanya keimanan itu tidak sebagaimana keimanan kita dengan artinya keimanan kita tidak seperti imannya malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Justru manusia itu mulia dikarenakan keimanannya itu yazid wa yanqus. Terkadang bertambah, terkadang turun, ya. Itulah yang menjadikan manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Makanya di surga itu malaikat hormat kepada para manusia yang masuk surga, orang-orang yang beriman yang masuk surga, ya. Bahkan malaikat itu menjadi penjaga-penjaga mereka, ya.
ketika masuk malaikat itu minta izin terlebih dahulu kepada para penghuni surga dari kalangan manusia, orang-orang yang beriman. Ya, inilah kemuliaan manusia. Ya. Jadi sisi mulianya manusia itu di atas seluruh makhluk yang ada itu dikarenakan mereka memiliki hawa nafsu, akan tapi bisa mengontrol hawa nafsunya. Ketika terjatuh dalam kesalahan segera sadar dan melakukan perbaikan dengan taubat dan amal soleh. Ya. Baik. Jadi seorang yang beriman itu tidak maksum, artinya terkadang juga melakukan kesalahan dan kekeliruan. Tinggal bagaimana mensikapi kesalahan yang telah dilakukan tersebut, itu yang menjadi inti. Ya. Faman ittabal haqqa walau kana faqiran fahuwal karimu indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengikuti kebenaran walaupun orang tersebut adalah orang yang fakir, orang yang miskin, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemuliaan seorang itu bukan pada harta, bukan pada status sosial, ya, mau dia direktur, mau presiden, menteri dan lain sebagainya, ya. Kalau dia tidak beriman, ya, maka lebih mulia orang yang seorang misalnya pemulung sampah tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa di antara kalian, ya. Wa huwa alladhi yastahiqqu an yuqabala bil muqabalatil hasanah wa yufsahu lahu fil majlis. Maka orang yang mengikuti kebenaran walaupun dia fakir, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang berhak untuk diperlakukan dengan perlakuan yang baik, ya, dan untuk diluaskan tempat duduknya, akhirnya dimuliakan, ya. Orang yang dimuliakan itu bukan orang yang semata-mata kaya. Datang orang kaya, masya Allah, sini Pak, karena orang kaya, karena hanya semata-mata seorang yang berkedudukan. Tapi begitu datang orang fakir, ya, cuek, ya. Padahal orang fakir tersebut seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, ya, maka tidak boleh. Dan ini sudah pernah terjadi, ya, sempat akan dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ya. Wa amma man a'rada 'anil haqqi wastakbara 'anhu fa hadha la yastahiqqul takrima li'annahu walladhi ahana nafsahu fa yastahiqqul ib'ada wal iqsa'a wal hajra. Dan adapun orang yang berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, ya, tidak mau menerima kebenaran tersebut dengan merendahkan manusia yang lainnya, fahadza la yastahiqqut takrim, maka orang semacam ini tidak berhak untuk dimuliakan, ya, tidak berhak untuk dimuliakan dan tidak boleh untuk dimuliakan, ya. Buktinya ketika orang-orang pembesar Quraisy mintanya aneh-aneh kepada Nabi SAW agar supaya Nabi SAW itu mengusir orang-orang yang beriman dari kalangan fuqara, Allah nggak suka, ya, dan melarang Nabi, jangan kamu usir orang-orang tersebut walaupun dia fakir, tapi dia orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ikhlas di dalam keimanannya, ya. Li'annahu walladzi ahana nafsahu. Kenapa tidak boleh dimuliakan orang-orang yang menentang al-haq dan sombong tadi? Karena pada dasarnya dialah yang telah merendahkan dirinya sendiri dengan tidak mau menerima kebenaran tersebut. Jadi orang yang hina itu adalah orang yang hakikatnya menolak kebenaran, ya. Itulah orang yang menghinakan dirinya sendiri,
ya. Jadi orang yang hina itu bukan dari sisi pekerjaan, bukan dari sisi kaya dan tidaknya atau kedudukannya, tapi dilihat dari sisi dia menerima kebenaran al-haq atau tidak. Kalau dia menerima kebenaran berarti dia telah memuliakan dirinya. Kalau dia tidak mau menerima kebenaran, maka dia orang yang telah menghinakan dirinya dan tidak pantas untuk dimuliakan. Maka orang semacam ini hendaknya dijauhi, ya. Orang yang sombong, ya, ngeyel kalau dinasihati, ya, maka hendaknya dijauhi, ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Yaitu intinya kita hendaknya benar-benar menanamkan pada diri kita bahwasanya di antara sifat-sifat orang-orang jahiliyah adalah mereka senantiasa memprotes dan tidak terima dengan apa yang Allah tetapkan, dan juga mereka merendahkan kaum fakir dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang beriman. Maka ini diantara ciri orang-orang jahiliyah. Hendaknya kita ketahui dan kita tanamkan pada diri kita, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah yang mereka tempuh, ya. Karena inilah diantara sebab keselamatan kita di sisi Allah SWT, yaitu dengan menghilangkan kesombongan pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.